Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan nikmat yang paling indah adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu pesan para ulama, kalau kalian ingin melihat iman kalian, ingin melihat hati kalian, maka lihatlah tiga keadaan. Yang pertama, lihat dikala kalian membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka lihat bagaimana hati kalian dikala membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, lihatlah iman kalian, hati kalian dikala kalian solat malam. Bagaimana keadaan kalian dikala kalian solat malam. Kemudian yang ketiga, lihatlah hati kalian, iman kalian dikala berada di majelis ilmu. Artinya tiga tempat ini merupakan tempat kita untuk memperbaharui keimanan atau menetapkan keimanan atau menambah keimanan. Kalau sekiranya di tiga tempat ini iman kalian biasa-biasa saja, hati kalian biasa-biasa saja, maka para ulama mengatakan mintalah hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itu hati kalian mulai dipertanyakan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, jaddidu imanakum. Hendaklah kalian senantiasa memperbaharui keimanan. Bagaimana cara kita memperbaharui keimanan? Dengan keadaan-keadaan yang tadi telah kita sebutkan. Dan semoga berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini adalah dalam rangka untuk memperbaharui dan menambah keimanan, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara cita-cita kaum muslimin. Makanya tujuan yang paling indah dikala kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Salah satunya ikhwatul Islam, ada salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang namanya onta al-kauma. Onta itu banyak namanya. Ada onta merah, ada onta kauma, ada onta putih, dan ada onta yang biasa kita lihat. Bagi kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, maka mereka pernah melihat onta. Tapi onta yang mereka lihat itu adalah onta yang paling bawah, onta biasa. Walaupun onta itu biasa, harganya luar biasa. Minimal harganya 30.000, 40.000 rial. Itu yang paling biasa. Kalau yang luar biasa itu ikhwatul Islam, onta putih. Kami pernah melihat onta putih, itu harganya mahal sekali. Bahkan mahal harganya itu sampai 2 juta rial. Apalagi onta merah. Kita tahu onta merah? Onta merah itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu laka bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kalau sekiranya ada orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Kita tak pernah melihat onta merah. Jangankan onta merah, onta putih saja tak pernah tengok. Yang kita tengok onta biasa. Ada lagi yang namanya onta kauma. Onta kauma itu ikhwatul Islam mahal sekali harganya. Kalau diuangkan mahal, jutaan rial. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian, wahai sahabatku, yang dia ingin bawa pulang 1 onta kauma, 2 onta kauma, 3 onta kauma, siapa yang tidak mau? Semua sahabat mereka menginginkan onta kauma. Kemudian apa kata Nabi SAW? 1 ayat yang kalian baca, 1 ayat itu sama nilainya dengan 1 ekor onta kauma. 2 ayat, 2 ekor onta kauma. 3 ayat, 4 ayat sesuai dengan ayat-ayat yang kalian baca. Dan kita datang ke sini ikhwatul Islam untuk baca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin mendapatkan tawaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onta kauma, iya kita tidak melihatnya, tapi kita akan menerimanya dikala kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ikhwatul Islam, kenapa para ulama? Karena pembahasan kita adalah berkaitan dengan para ulama. Para ulama itu kita lihat tidak ada yang kaya. Iya, mungkin secara zahir mereka tidak ada yang kaya, tapi mereka adalah orang yang paling kaya sesungguhnya. Karena orang yang paling kaya itu adalah yang banyak tabungannya. Dan tabungan kita sesungguhnya adalah tabungan dikala nanti kita bersua dengan
Allah Subhanahu wa taala. Tabungan itu ikhwatul Islam di dalam surga. Di dalam surga ada tabungan kurma, di dalam surga ada istana, di dalam surga ada onta kauma. Itu adalah tabungan kaum muslimin yang sesungguhnya. Sedangkan tabungan kita di dunia, maka akan dibagi-bagi oleh yang menjadi ahli waris. Anak kita akan membaginya dan kita tidak tahu apakah kita masih diingat atau kita didoakan, Allahu a'lam. Maka dari situlah Nabi SAW menyebutkan kepada kaum muslimin, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala. Sesungguhnya dunia ini mal'unah. Mal'unah itu artinya semuanya terlaknat, semuanya tanpa terkecuali. Mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah wa man wala wa ma wala, kecuali mereka yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apa makna berzikir kepada Allah? Zikir yang sesungguhnya apa? Apa zikir yang sesungguhnya? Zikir yang sesungguhnya itu ikhwatul Islam adalah baca Al-Quran. Karena di antara salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir. Al-Quran itu banyak namanya. Al-Quran dinamakan dengan Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena dia selalu dibaca. Al-Quran disebut dengan Al-Huda. Kenapa disebut dengan Al-Huda? Karena dia adalah sebagai petunjuk. Al-Quran disebut dengan Syifa. Kenapa disebut dengan Syifa? Karena dia adalah obat hati. Karena semua penyakit yang ada itu bersumber dari hati. Kemudian Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu yang membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-Quran disebut dengan Az-Zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang turunkan zikir. Artinya zikir yang terbaik itu adalah Al-Quran. Artinya orang yang berzikir adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada subhanallah. Di dalam Al-Quran ada la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran ada semuanya. Makanya kalau disebut kalimat zikir, maknanya adalah Al-Quran. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali mereka yang berzikir. Artinya banyak membaca Al-Quran. Kalau tak sanggup baca Quran, wa ma wala, mereka yang bersama orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena kadang ada di antara kita yang sulit baca Quran, tapi dia bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian illa wa aliman au muta'allima. Begitu juga orang yang alim, dan begitu juga orang yang ingin belajar. Empat inilah yang dikecualikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, kenapa para ulama mereka semangat? Kenapa mereka menghabiskan semuanya? Karena mereka ingin mencari tabungan di akhirat. Para ulama itu iya, mungkin secara kehidupan dunia mereka biasa-biasa saja, tapi mereka akan senantiasa dikenang nama dan sejarahnya, tulisannya, perjuangannya, hafalannya, kemudian bagaimana yang dia lakukan selama kehidupan dunia. Dan itulah tabungan kita yang sesungguhnya ikhwatul Islam. Maka di antara cita-cita kita yang terbesar adalah bagaimana lahir dari keturunan kita seorang ulama. Walau kita orang biasa, tapi kita ingin melahirkan generasi yang mulia. Dan tidak ada amalan pekerjaan yang mulia kecuali berkecimpung dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, para ulama itu orang tuanya jarang yang mereka para ulama. Imam Bukhari orang tuanya biasa. Imam Ahmad orang tuanya juga biasa. Artinya biasa dalam tanda kutip, mereka bukan ulama. Begitu juga misalnya Imam Syafi'i. Begitu juga dengan imam-imam yang lainnya. Orang tua itu ikhwatul Islam atau orang tua para ulama, mereka berasal dan lahir dari manusia sama dengan kita. Tapi kenapa dari keturunannya lahir seorang ulama? Maka itulah di antara salah satu yang kita ingin bincangkan ikhwatul Islam. Dan ini merupakan di antara tajuk untuk kita bersama. Karena mendapatkan salah seorang keturunan yang menjadi ulama, itu merupakan di antara cita-cita kaum muslimin semuanya. Tapi ikhwatul Islam, sebelum kita menjelaskan tentang masalah para ulama, kita ingin sedikit memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa belajar agama itu merupakan di antara salah satu keutamaan yang sangat mulia. Kita contohkan misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini ikhwatul Islam, dia adalah orang yang telat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya perjumpaan sahabat Abu Hurairah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu lama. Karena Abu Hurairah baru bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih setelah terjadinya perang Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar, itu adalah nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama mereka berselisih pendapat siapa nama Abu Hurairah. Tapi yang paling kuat sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini ikhwatul Islam adalah orang yang terlambat bersua dengan Nabi. Kapan dia baru bertemu dengan Nabi? Setelah terjadi perang Khaybar. Kapan terjadi perang Khaybar? Ada yang ingat? Perang Khaybar ini ikhwatul Islam terjadi, kita tahu ada yang namanya umrah yang kedua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan Umratul Qadha. Di tahun ini jugalah terjadi perang Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah tempat yang mana isinya adalah orang-orang Yahudi. Dan Nabi melakukan peperangan di sana, disebutlah dengan perang Khaybar. Sepulang dari Khaybar ini barulah Abu Hurairah bersua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kalau sekiranya perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, kira-kira berapa lama kebersamaan Abu Hurairah dengan baginda Rasulullah SAW? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Yang paling tua dulu ya, boleh kita yang paling tua dulu Pak ya. Baik, silakan Pak. 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Dari mana angka 5 datang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun ke-12 Hijriah, berarti 12 dikurang 7, 5. Masya Allah, silakan Pak, silakan. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Walau jawabannya salah. Nabi kapan wafatnya? Nabi wafat pada tahun kurang 1. Kurang 1. Berarti Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal bulan 11 tahun ke-11. Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun berarti berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah? Pas 10 tahun lamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah disebut dengan awal Hijriah di bulan Rabiul Awal. Jadi kedatangan Nabi di kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Dan Nabi juga meninggalkan Madinah dan meninggalkan kaum muslimin untuk selama-lamanya juga di bulan Rabiul Awal. Sehingga genaplah keberadaan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bahkan harinya sama, yaitu hari Senin. Nabi wafat di hari Senin. Nabi datang ke kota Madinah di hari Senin. Nabi menerima wahyu di hari Senin. Dan Nabi lahir juga di hari Senin. Hari ini adalah hari yang memiliki sejarah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi di hari Senin, maka Nabi berpuasa di hari Senin. Apa alasannya? Ada 2. Yang pertama, hari Senin hari Nabi lahir. Makanya kalau ada ingin di antara kita yang mengenang hari kelahiran Nabi, sila, tidak ada masalah. Tapi dengan berpuasa setiap hari Senin. Tapi bukan itu alasan satu-satunya. Nabi juga diutus menjadi Nabi di hari Senin. Makanya Nabi ditanya, kenapa puasa di hari Senin? Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari itu hari aku dilahirkan. Hari itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Kemudian hari Senin juga Nabi sampai ke kota Madinah. Hari Senin juga Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah? Berapa? 4 tahun tak sampai, 3,5 lah. Paslah tamat kuliah kan? Tamat S1 3,5 tahun kan? Nah artinya ikhwatul Islam, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi di bulan atau tahun ke-7 Hijriah, itu bukan di awal. Itu di pertengahan. Kemudian tahun ke-8, ke-9, ke-10, awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi wafat. Artinya kurang lebih 3 tahun lebih sedikit saja Abu Hurairah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW.
Tapi nama dia ikhwatul Islam, semua kaum muslimin yang ada di dunia mengenang dan mengetahuinya. Setiap hadis yang kita baca pasti ada kalimat Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah di dalam Kutubus Sittah, perawi pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutubus Sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi. Disebut dengan Kutubus Sittah. Ada 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang pertama adalah Abu Hurairah, itu yang paling banyak. Yang kedua baru Aisyah, baru Anas bin Malik, baru Abdullah bin Umar, baru Abu Sa'id Al-Khudri, baru Abu Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi yang pertama kali paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah. Padahal ikhwatul Islam, dia bertemu dengan Nabi hanya 3,5 tahun saja, kurang lebih. Tapi dialah yang paling banyak memiliki nilai sejarah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bertanya, mengapa demikian bisa terjadi? Salah satunya ikhwatul Islam, Abu Hurairah menyebutkan, aku tidaklah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah aku bertemu dengan Nabi, kecuali aku tidak pernah meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kemanapun, terutama dalam majlis-majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Abu Hurairah, aku pernah dalam keadaan sangat lapar karena dia sulit untuk bekerja. Makanya para ulama menyebutkan man talabal hadis aflas. Siapapun yang mencari ilmu agama atau mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ujian pertama yang harus dia hadapi adalah aflas. Aflas itu artinya bangkrut. Siap kita bangkrut? Nah, ada yang mau. Contoh misalnya kita hadir di pengajian. Coba kalau seandainya kita duduk di kedai, kita berniaga, berapa uang yang kita dapatkan? Tapi itu semuanya kita korbankan ingin mendengarkan ayat-ayat Allah, ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, di dunia seolah-olah kita aflas, tapi di akhirat itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Abu Hurairah semenjak bertemu dengan Nabi, dia tidak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau. Sehingga dikala dia tidak berpisah, macam mana dia bisa makan, bisa minum? Tidaklah dia makan, tidaklah dia minum ke Ashabus Suffah yang lainnya yang masih berada di dalam Masjid Nabawi. Tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal. Mereka makan dengan apa yang Nabi makan, mereka minum dengan apa yang Nabi minum. Bahkan ada salah satu cerita ikhwatul Islam tentang Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini pernah betul-betul laparnya luar biasa. Dia kalau orang lapar itu bisa tidur atau tidak? Biasanya orang lapar bagaimana keadaannya? Belok sana, belok sini. Kemudian ada gelisah, kegelisahan. Begitulah yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Sampai-sampai kata Abu Hurairah, orang menganggap diriku adalah gila. Wa man bi bijunun. Nah, aku tidak gila. Aku lapar tapi tidak ada yang tahu. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Aku pun pura-pura bertanya kepadanya. Bertanya tentang ayat Allah. Aku tahu makna daripada ayat Allah ini. Tapi tujuan aku bertanya supaya Abu Bakar melihat diriku dan pada akhirnya nanti dia bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa keadaan kamu seperti ini? Itu tujuan Abu Hurairah. Maka dia pun bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, apa makna daripada ayat ini? Abu Bakar jawab, tapi qadarullah Abu Bakar tidak bertanya kepada dirinya, sehingga gagal apa yang dia inginkan. Kemudian datang lagi Umar. Dia kembali bertanya, tujuannya bukan bertanya, tapi supaya Umar melihat dirinya. Dan nanti dikala Umar melihat dirinya, Umar bertanya, dan kalau dia bertanya, maka aku akan jawab, aku lapar, karena mereka tidak mau meminta. Akhirnya dia cari cara, dan Umar dikala menjawab makna ayat ini, Umar tidak bertanya kepada dirinya, qadarullah. Sehingga Abu Hurairah masih berada dalam kelaparan yang tingkat tinggi. Kemudian ikhwatul Islam, datanglah Nabi. Abu Hurairah kembali ingin bertanya kepada Nabi, dan sebelum Abu Hurairah bertanya, Nabi sudah tahu bagaimana keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Nabi yang paling paham terhadap para sahabatnya. Makanya kalau ada yang bertanya, tanya dulu sudah makan atau belum. Karena bisa jadi nanti mereka bertanya. Itu banyak kaum muslimin yang demikian ikhwatul Islam. Kadang-kadang mereka datang ke rumah. Apa tujuannya? Supaya kita bertanya, sudah makan atau belum? Dan itu masih banyak ikhwatul Islam. Supaya apa? Supaya kita saling memahami bagaimana kaum muslimin.
Tidak semua orang yang datang kemudian apa kabar, bagaimana keadaannya? Tidak. Kalau Allah berikan kelapangan, duduk dulu, bawa di rumah makan. Kalau tidak bisa traktir sedikit, traktir banyak. Kenapa demikian? Coba lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena sebahagian kaum muslimin yata'affaf. Yata'affaf itu artinya mereka tidak mau mengungkapkan bagaimana yang dia rasakan. Kadang mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa, tapi sulit bagi mereka mengatakan saya dalam keadaan sulit. Karena sulit bagi mereka untuk mengucapkan kalimat ini. Abu Hurairah ikhwatul Islam dilakukan seperti ini, tapi untuk pertama kedua gagal. Nabi SAW paham. Apa kata Nabi SAW? Apakah kamu lapar wahai Abu Hurairah? Itulah kesempatan Abu Hurairah mengatakan iya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dikatakan iya, yang lapar itu bukan hanya Abu Hurairah. Karena masih banyak sahabat Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW memiliki satu gelas air susu, satu gelas. Kemudian dikala susu ini diberikan kepada Abu Hurairah berharap kalau dia minum dari susu ini. Tapi apa kata Nabi? Wahai Abu Hurairah, berikan susu ini kepada semua yang ada di dalam Masjid Nabawi. Padahal yang paling lapar adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun itu adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan susunya cuma satu gelas. Macam mana bisa cukup untuk orang yang ada dalam Masjid Nabawi? Tapi itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi kejadian peristiwa yang sama dan yang serupa. Dulu ikhwatul Islam, Jabir dikala terjadi perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq itu kaum muslimin dan Nabi tidak makan 3 hari 3 malam. Agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW tidak makan 3 hari 3 malam bukan perkara yang mudah. Kemudian dikala Jabir melihat Nabi, bahkan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar. Dibuka oleh sahabat ini perutnya. Ternyata mereka sudah mengikat perutnya dengan batu. Dikala para sahabat melaporkan, mengadukan kelaparan mereka kepada Nabi, dengan dibuka perutnya ada batu yang sudah diikat. Maka di saat itulah Nabi juga membuka perutnya. Ternyata Nabi ada 2 batu yang diikat. Berarti siapa yang lebih lapar? Nabi SAW. Jabir melihat keadaan ini, datang pulang ke rumah keluarganya dan mengatakan, apakah kamu ada makanan? Keluarganya mengatakan ada kambing kecil yang cukup untuk 5 atau 6 orang saja. Maka Jabir mengatakan kepada keluarganya, sembelih kambing tersebut, kemudian nanti bikin adonan roti. Nanti kita akan panggil Nabi 2 dan 4 atau 5 orang saja. Jadi istrinya berpesan, makanan ini cukup untuk 5 atau 4 orang saja. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Jabir datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah di rumah kami ada sedikit makanan, cukup untuk kamu dan untuk 4 atau orang sahabat. Dikala Jabir mengatakan yang demikian, wahai penduduk Khandaq, Jabir mengundang kita makan di rumahnya. Coba kalau kita walimah, undangan 20 yang datang 200. Masuk sungai kan? Tidak tahu bagaimana solusinya. Begitu juga dengan Jabir. Jabir ini ikhwatul Islam, dikala yang datang, karena di perang Khandaq itu ada 1000 orang. Yang diundang hanya 4 atau 5, yang datang 1000. Kemudian apa kata Nabi kepada Jabir? Wahai Jabir, pergi kamu pulang, katakan kepada keluargamu, jangan buka makanannya kecuali sampai aku di rumah kamu. Kemudian Jabir datang ke rumahnya. Dikala datang ke rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tadi aku telah menyampaikan kepada Nabi bahwa kita mengundangnya 4 atau 5 orang. Tapi Nabi mengumumkan kepada semua sahabat. Mendengarkan berita ini, istrinya juga marah. Kemudian istrinya mengatakan, apakah ada pesan Nabi SAW? Maka Jabir mengatakan, iya, lakukan ini, jangan buka sampai Nabi datang. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi datang. Masuklah para sahabat 10 orang, 10 orang, 10 orang, sampai semuanya 1000 orang kenyang. Dan makanan yang dibuat oleh Jabir tidak sedikit pun berkurang. Tapi kalau sekiranya Jabir membuka makanannya, maka tentu saja makanannya bisa hilang, selesai. Itulah gunanya kenapa kita harus mendengar petuah baginda Rasulullah SAW dan jangan dirubah-rubah. Kenapa demikian? Karena nanti bisa jadi kita celaka dengannya. Sama dengan Abu Hurairah.
Apa kata Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, satu gelas ini bagikan kepada orang yang ada di masjid. Coba kalau seandainya Abu Hurairah langsung meminumnya. Habis, sudah selesai. Tapi Abu Hurairah memberikan kepada setiap yang ada di Masjid Nabawi. Diberikan satu-satu. Dan tidak sedikit pun berkurang susu yang ada di dalam gelas tersebut. Sampai semua mereka kenyang. Kemudian setelah yang ada di dalam masjid ini meminum susu ikhwatul Islam, maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, sudah aku berikan kepada semua yang ada di masjid. Maka di saat itulah Nabi baru mengatakan, sekarang silahkan kamu yang minum. Maka di saat itulah Abu Hurairah meminumnya untuk menghilangkan rasa laparnya. Kemudian baru terakhir Nabi SAW yang menghabiskannya. Satu gelas cukup untuk semua yang ada di dalam masjid tersebut. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ini adalah cerita tentang bagaimana susahnya Abu Hurairah belajar bersama baginda Nabi SAW dan tidak terpisah dari Nabi selama 3 tahun setengah. Dan hasilnya apa? Hasilnya Allah berikan keberkahan kepada dirinya. Tidak ada di dalam hadis Nabi kecuali ada Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah yang paling populer yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Karena perjuangan yang dia rasakan hanya selama 3 tahun setengah. Dan di antara salah satu doanya ikhwatul Islam, Abu Hurairah berdoa kepada Allah supaya tidak lupa dan tidak terlupakan. Itu adalah doa Abu Hurairah. Tidak lupa dan tidak terlupakan. Tidak lupa, dia tidak lupa akan hadis Nabi. Tidak terlupakan, tidak ada kaum muslimin yang melupakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kalimat ini berlaku untuk semua mereka yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mungkin mereka biasa-biasa saja kehidupannya, tapi mereka tidak akan dilupakan sepanjang sejarah. Nama mereka akan senantiasa terukir karena mereka menabungnya di akhirat, bukan di dunia. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia, tidak, tapi mereka lebih memprioritaskan untuk memberikan manfaat. Maka warisan yang sesungguhnya ikhwatul Islam adalah warisan ilmu agama yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi ikhwatul Islam itu adalah di antara sedikit kemuliaan bagaimana semangatnya, dan itu dimulai oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Nah, sekarang kita akan menyebutkan bahwa ulama itu mereka tidak lahir begitu saja tanpa ada usaha dari orang tuanya. Pengaruh orang tua itu ikhwatul Islam sudah masuk? Belum lagi ya? Baik. Para ulama itu ikhwatul Islam, banyak di antara mereka yang tidak bertemu dengan orang tuanya. Tapi keberkahan yang ada pada orang tuanya lahir atau berada di dalam dirinya. Itu merupakan poin yang harus kita ketahui. Makanya tadi kita menyebutkan para ulama itu orang tuanya biasa-biasa saja. Ada di antara orang tuanya pedagang, ada di antara orang tuanya tukang kebun, ada di antara orang tuanya biasa. Tapi kenapa mereka melahirkan ulama? Berarti ada sesuatu yang spesial dalam dirinya. Maka kita akan sebutkan ikhwatul Islam salah satu kisah yang sangat indah ya. Karena bercerita tentang orang tua para ulama, berarti kita akan menceritakan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya? Salah satu di antara cerita yang paling bagus ikhwatul Islam, ada salah seorang ulama namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Salah satu ulama yang masyhur ikhwatul Islam namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Ulama itu banyak ya, tapi ada cerita-cerita yang disebutkan oleh para ulama bagaimana keadaan dia dan bagaimana dia lahir dari orang tua yang bagaimana sifatnya. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ikhwatul Islam, orang tuanya namanya adalah Mubarak. Ayahnya ini adalah seorang budak. Jadi ayahnya itu bukan orang biasa lagi, orang di bawah biasa. Seorang budak kalau bahasa kitanya. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun bekerja, dibeli oleh salah seorang yang bernama Nuh bin Maryam. Kemudian dikala dia dibeli, dan Nuh bin Maryam ini adalah salah seorang qadhi di zamannya. Dia membeli budak namanya adalah Mubarak. Mubarak ini salah seorang yang berasal dari India. Budak berwarna hitam, berambut keriting. Kemudian dia berasal dari daerah yang jauh dari India pada waktu itu. Dan ikhwatul Islam, Nuh bin Maryam ini dikala membeli Muhammad atau membeli Mubarak, maka dia mengatakan, uridu an tamdi wa tahfadhal karam. Wahai Mubarak, aku menginginkan diri kamu untuk menjaga al-karam. Al-karam itu kalau bahasa kitanya bisa jadi anggur ataupun delima dan yang semisalnya. Artinya dia seorang budak
yang dipekerjakan untuk menjaga kebun. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Beberapa hari kemudian atau beberapa bulan setelahnya, beberapa waktu setelahnya, maka Nuh bin Maryam ini dia melihat kebunnya bagaimana keadaannya. Ada tamu pada waktu itu. Kemudian di saat itulah dia mengatakan kepada Mubarak, "Ya Mubarak, nawilni unuq inab. Nawilni unqud inab." Wahai Mubarak, coba bawakan kepadaku beberapa buah anggur. Coba berikan kepadaku beberapa buah anggur. Kemudian di saat itulah Mubarak mengambil anggurnya. Kemudian setiap kali mengambil anggurnya, dicicipi oleh majikannya, maka majikannya merasakan anggur ini tidak manis wahai Mubarak. A'tini ghaira hadha. Ambil yang lain. Maka Mubarak kembali mengambil anggur yang diperintahkan oleh majikannya. Kemudian setiap kali Mubarak ini mengambil anggur tersebut ikhwatul Islam, maka setiap kali itu pula lah anggur itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majikannya. Masamlah, tidak enaklah rasanya, tidak manis dan yang semisalnya. Maka dia pun bertanya, "Mas sabab fi annaka la tunawilni min hadzal katsir ghairal hamid?" Wahai Mubarak, sudah beberapa kali aku perintahkan kamu untuk mencari anggur. Setiap anggur yang kamu bawa pasti yang tidak bagus. Pasti yang masam lah atau yang semisalnya. Apa sebabnya wahai Mubarak? Maka di saat itulah dikala Mubarak ditanya oleh majikannya, dia menyebutkan, "Li'anni la a'lamu ahamidunhu am hulu." Wahai majikanku, aku mohon maaf. Karena memang aku tidak tahu. Anggur itu, aku tidak tahu mana yang manis, mana yang bukan. Aku tidak tahu. Maka dikala Mubarak mengatakan aku tidak tahu, apa kata majikannya? Subhanallah. Subhanallah itu ikhwatul Islam adalah kalimat kalau sekiranya ada kesalahan atau ada sesuatu yang, karena ada takjub. Kalau takjub itu dikala kita takjub kita mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi misalnya ada sesuatu yang seperti ini, misalnya Subhanallah. Misalnya dia tidak melakukan perintah kita, ada pembantu misalnya Subhanallah. Atau ada orang yang meletakkan Al-Quran di lantai misalnya Subhanallah. Itu adalah bentuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, majikannya mengatakan, Subhanallah, laka fi hadzal karam syahrun kamil, ma ta'rimul hamid minal hulu. Engkau di sini sudah lama, tidakkah kamu tahu mana yang manis, mana yang bukan? Maka di saat itulah apa kata Mubarak? Perkataan yang membuat majikannya mulai takjub dan mulai salut kepada dirinya. Dia mengatakan kepada majikannya, wa haqquka ayyuhas sayyid innani ma dzuktuhu wa lam a'lam ahamidun am hulu. Wahai majikanku, sebenarnya aku tidak tahu mana yang manis, mana yang bukan. Aku tidak tahu. Kemudian tuannya pun mengatakan, lima la akalta minhu. Apakah kamu tidak pernah mencicipinya, tidak pernah memakannya? Maka di saat itulah Mubarak mengatakan, aku tidak pernah memakannya. Li'annaka amartani bihifzihi wa lam ta'murni biaklihi fama kuntu akhunuk. Aku tidak pernah mencicipinya karena engkau hanya memerintahkan kepadaku untuk menjaganya. Antahfadzal karam wa lam ta'murni biaklih, dan engkau tidak memerintahkan kepadaku untuk memakannya, dan aku tidak mungkin mengkhianati dirimu. Padahal kita tahu ikhwatul Islam, kalau sekiranya kita ditugaskan untuk menjaga jeruk, menjaga kebun misalnya pepaya, apel dan yang semisalnya, sudah ma'ruf, sudah maklum. Kalau sekiranya kita mengambil satu atau dua, mencicipinya, bukan satu keranjang ya. Artinya kalau misalnya kita menjaga toko misalnya, karena nanti kita akan ditanya mana yang manis, mana yang bukan, bagaimana rasanya, bagaimana cara kita menjawabnya. Itu bisa kita kiaskan kepada yang lain. Sehingga nanti bagaimana para ulama itu lahir ikhwatul Islam. Para ulama itu lahir dari orang tua yang luar biasa, walau orang tuanya bukan ulama. Makanya tadi kita sebutkan Mubarak itu seorang budak, seorang pembantu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mendengarkan jawaban daripada Mubarak, di saat itulah majikannya merasa terkagum. Dan dia pun mengatakan, hafizallahu alaika amanatak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dirimu dan menjaga amanahmu. Dan tuannya tidak langsung percaya. Dia bertanya kepada anak buah yang lain, para pembantu yang lain, dan semua para pembantunya memujinya bahwa betul-betul Mubarak itu tidak pernah memakannya. Dia duduk di sana, bekerja di sana, menjaganya, tidak pernah memakannya. Kemudian setelah beberapa waktu ikhwatul Islam,
Setelah beberapa waktu, ternyata tuannya ini Nuh bin Maryam, dia punya seorang anak gadis yang sudah banyak melamarnya karena dia adalah qadhi. Qadhi itu pembesar, wali hakim, mahkamah kalau bahasa kitanya. Jadi banyak melamar keluarganya. Jadi dia belum bisa menerimanya. Yang melamar itu bukan orang biasa, yang luar biasa semuanya. Dan biasanya semakin tinggi kedudukan kita ikhwatul Islam, semakin sulit untuk mencari menantu. Misalnya kalau ada yang melamar, sulit bagi kita untuk melihat karena bisa jadi karena kedudukan, keadaan. Begitu juga dengan Nuh bin Maryam, dia adalah seorang qadhi, dia seorang wali hakim. Kemudian dia pun minta pendapat kepada Mubarak. Apa kata orang ini kepada Mubarak atau majikannya? Ayyuhal ulam, qad waqa'a li raghbatun fik wa yanbaghi an taf'al ma amuruk. Wahai Mubarak, aku punya satu keinginan yang aku berkehendak agar kamu bisa memberikan masukan kepada diriku. Maka dia mulai curhat. Aku punya anak perempuan yang alhamdulillah diberikan kelebihan dan sudah banyak yang melamarnya, tapi hatiku belum bisa menerima orang yang melamarnya. Kemudian apa kata majikan ini kepada Mubarak? Kira-kira bagaimana pendapatmu? Kepada siapa aku akan nikahkan anakku? Maka di saat itulah Mubarak memberikan sebuah ungkapan yang sangat indah, terutama bagi kita yang ingin mencari menantu. Innal kuffara fi zamanil jahiliyah, ini kata Mubarak, innal kuffar fi zamanil jahiliyah kanu yuriduna al-asla wan nasab wal baita wal hasab. Wahai tuanku, kata Mubarak, orang-orang kufar jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin menikahkan keluarganya, yang mereka cari adalah al-asla wan nasab, yaitu mereka tidak mau keluar. Mereka menikah harus dengan yang sama, yang satu jenis, yang satu kabilah, yang satu ini, terutama dari kabilah-kabilah yang mulia. Mereka tidak mau kepada yang lain. Itu adalah di antara sifat orang-orang jahiliyah. Al-asla wan nasab wal baita wal hasab, kedudukan yang mereka cari. Wal yahud wan nasara yatlubuna al-hasan wal jamal. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dikala mereka ingin menikahkan keluarganya, yang mereka pandang adalah al-hasan wal jamal, keindahan dan ketampanan, kecantikan dan keelokan. Itu standarisasinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu yatlubuna ad-dina wat-tuqa. Sedangkan di zaman Nabi, ketika mereka ingin menikahkan anaknya, yang mereka lihat adalah agama dan ketakwaan, tanpa melihat ketampanan, kegantengan, keelokan, kedudukan, pangkat, jabatan. Itu di zaman Nabi. Kemudian wa amma fi zamanina hadza, adapun di zaman kita ini, fannasu yatlubunal mal. Sedangkan di zaman kita yang dicari itu adalah uang. Fakhtar min hadhil arba' ma turid. Maka silahkan kamu pilih, wahai tuanku, wahai majikanku, dari 4 golongan ini mana yang kamu cari. Jadi diberikan kaedah oleh Mubarak. Kita tidak tahu dari mana Mubarak mendapatkan kata-kata ini. Namun dia menyebutkan kalau orang-orang kufar jahiliyah yang mereka cari adalah kedudukan. Sedangkan orang Yahudi dan Nasara ketampanan. Di zaman Nabi ketakwaan. Di zaman kita adalah harta. Itu kata Mubarak. Kemudian majikannya ini merasa kagum dengan ungkapan pendapat yang disampaikan oleh Mubarak. Maka di saat itulah dia pulang ke rumah. Dikala dia pulang ikhwatul Islam, dia berfikir sejenak. Pada akhirnya dia datang kembali kepada Mubarak. Wahai Mubarak, ketika aku mendengarkan ucapanmu, kemudian aku melihat, berfikir, tidak ada orang yang paling pantas untuk putriku kecuali kamu. Tidak ada yang paling pantas terhadap putriku kecuali kamu. Coba bayangkan kalau kita ditawarkan seorang anak pejabat, kaya, cantik, apa jawaban kita? Sami'na. Ya kan? Sami'na wa ata'na. Coba lihat bagaimana jawaban Mubarak ikhwatul Islam. Karena memang tadi majikannya sudah, atau Mubarak telah menyebutkan kaedahnya. Kaedah, dan itu memang betul ikhwatul Islam. Sampai sekarang demikian keadaannya. Dan yang paling berat bagi kita bersama, wa amma fi zamanina hadza fannasu yatlubunal mal. Di zaman kita ini semua yang menikahkan keluarganya, yang pertama kali mereka cari adalah hartanya. Di mana kamu bekerja? Apa pekerjaanmu? Nanti kalau kamu nikah sama anakku, kamu kasih makan apa dia?
Bukankah itu pertanyaan dari orang tua? Betul atau salah pertanyaannya? Betul atau salah? Betul, yang sudah pernah ada menantu. Karena itu pertanyaannya. Betul atau tidak ikhwatul Islam? Kalau cari menantu itu ikhwatul Islam, yang dilihat adalah di mana dia sholat subuh. Itu yang pertama kali harus dilihat. Siapapun yang datang ingin melamar putri, tanyakan kepada orang kampungnya, orang ini di mana sholat subuhnya. Kalau dikatakan dia tidak ada sholat subuh berjamaah, cari menantu yang lain. Itu bukan dari saya ya, dari yang lain. Baik, ikhwatul Islam, sampai jam berapa kita Isya? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Setelah Isya, kata Ustadz tadi, kita sholat dulu atau lanjut dulu? Lanjut dulu atau sholat dulu? Kalau kita sholat dulu, nanti bisa bahaya, sampai jam 11 bahaya. Kalau kita tunggu sholat dulu, bisa jadi kita 20 menit lah. Mana yang mau? Lanjut ya, biar pahala semakin banyak ya. Karena menunggu salat. Boleh Ustaz? Tapi ikhwatul Islam, berapa menit lagi Ustaz? 2 menit lagi ya. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan cerita tentang Mubarak ini ya. Jadi Mubarak ini ikhwatul Islam memang kurang populer namanya, Abdullah bin Mubarak. Tapi Abdullah bin Mubarak itu gurunya para ulama. Imam Bukhari, Imam Ahlul Hadis, semuanya berguru kepada Abdullah bin Mubarak. Makanya nanti kita harus tahu dari mana dia berasal Abdullah bin Mubarak. Ayahnya siapa? Budak. Bukan orang yang terpandang, bukan orang ini, budak, pembantu kalau bahasa kitanya. Warna kulitnya hitam, rambutnya keriting. Apalagi kelebihannya? Semua kelebihan ada pada dirinya. Sudah hitam, pembantu, budak, maka itu merupakan di antara pelajaran yang sangat berharga kepada kita ikhwatul Islam. Karena nanti yang kita cari adalah hasilnya, keturunannya. Dari mana? Karena Nabi SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam, hendaklah kalian melihat di mana nanti, mohon maaf ya, di mana nanti kalian meletakkan bahasa kasarnya, di mana kalian meletakkan mani kalian, itulah istilahnya. Di mana kalian meletakkannya, karena itu sangat penting sekali ikhwatul Islam. Makanya para ulama sampai di zaman sekarang tidak ada ulama kecuali orang tuanya memiliki nilai yang sangat luar biasa. Contoh misalnya, kami selalu mencontohkan dosen kami ya, karena kami melihat dosen kami salah satunya adalah namanya Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, anaknya Syekh Abdul Razak. Semungkin sebagian kita kenal. Lanjut sedikit saja. Kemudian ikhwatul Islam, Syekh Abdul Muhsin ini dia selalu punya ada dua kalam pena, satu di sini, satu di ujung sini. Dan dia pada waktu itu adalah salah satu rektor yang ada di Universitas Islam Madinah. Kemana-mana dia selalu bawa 2 pena. Terus ditanya, kenapa harus 2 pena ini? Apa jawaban Syekh Abdul Muhsin? Setelah azan. Azan dulu, silahkan. Barakallahu fiikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang orang tua para ulama, bagaimana sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata ikhwatul Islam, rata-rata orang tua para ulama itu di antara salah satu sifat yang mereka miliki adalah sifat wara'. Salah satu sifat yang mereka miliki ikhwatul Islam adalah salah satunya adalah sifat wara'. Itu adalah di antara kelebihan rata-rata itulah yang dimiliki oleh para ulama. Kita masih ingat bahwa tidak ada 100 tahun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus salah seorang ulama yang akan menjadi pembaharuan. Tidak ada ulama, tidak ada 100 tahun kecuali ada ulama yang akan memperbaharui agama. Apa makna memperbaharui agama? Mereka akan kembali mengingatkan kaum muslimin. Mereka terkenal, mereka menjadi ikon bagi kaum muslimin. Kalau tahun kedua, 200 tahun kedua, para ulama sepakat 200 tahun kedua, karena rata-rata ulama ini kalau kita ingin mencari 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, maka lihatlah kapan mereka wafat. Yang paling dekat dengan tahun tersebut maka mereka lah menjadi ikon para ulama. Tahun kedua atau 200 yang kedua atau abad yang kedua berarti satu kali dalam satu abad ada ulama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, abad yang kedua ini para ulama sepakat bahwa yang menjadi ulama dan pemimpin para ulama, penerus para nabi dan para rasul itu adalah mereka yang dekat wafatnya pada tahun 200-an atau setelahnya sedikit. Siapa yang wafat pada tahun ini? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 204 Hijriah. Maka para ulama mereka sepakat kalau Imam Syafi'i adalah ulama pembaharuan pada abad kedua Hijriah. Nah, pada abad pertama Hijriah, siapa ulama yang menjadi pembaharuan? Siapa pembaharuan? Cari ulama di waktu ini yang wafatnya kurang lebih pada tahun-tahun ratusan. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini wafat pada tahun 101 Hijriah. Artinya dia adalah ulama pembaharuan pada abad pertama. Pada abad kedua yang menjadi ulama pembaharuan adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala karena beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Nah, yang kita bahas adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ikhwatul Islam, dia adalah pemimpin kaum muslimin. Dia adalah ulama kaum muslimin. Jadi dia terkumpul pada dirinya ulama dan umara. Tapi tahukah kita siapa orang tuanya? Apakah Umar bin Abdul Aziz yang begitu zuhud, yang begitu wara, yang begitu dikenal oleh kaum muslimin, dia ulama dan juga umara? Tidak ada kaum muslimin yang bercerita tentang Umar bin Abdul Aziz kecuali semuanya adalah cerita tentang kebaikan. Tapi apakah kebaikan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz datang secara tiba-tiba? Tidak. Dia akan mewarisi sifat yang dimiliki oleh ayah dan keluarganya, oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh neneknya. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah neneknya yang menjadi menantu Umar bin Khattab. Siapa dia? Yaitu kisah yang kita kenal. Seorang wanita penjual susu yang tidak mau menyampurkan susunya dengan air. Zaman Umar adalah zaman tingkat kesulitan, kurang lebih tahun ke-8 Hijriah atau 18. Umar bin Abdul Aziz ini, Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin berapa tahun kira-kira? Umar. Abu Bakar memimpin kaum muslimin kurang lebih 2 tahun. Umar memimpin kaum muslimin kurang lebih 10 tahun. Utsman memimpin kaum muslimin kurang lebih 12 tahun. Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Tinggal 6 bulan. 6 bulan ini dilengkapkan oleh anaknya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka inilah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan termasuk di dalamnya adalah Hasan. Itulah yang disebut dengan khilafah.
Kalau kita berbicara dengan khilafah nabawiyah, maka 30 tahun jatahnya. Setelah 30 tahun tidak ada lagi yang namanya istilah seperti ini, habis. Karena khilafah itu wajib berasal dari Quraisy. Ada di antara kita yang suku Quraisy di sini? Tidak ada kan? Suku Quraisy ada. Karena memang khilafah itu harus berasal dari Quraisy. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dikala Nabi wafat orang Ansar ingin menunjuk pemimpin dari kalangan Ansar? Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Wahai orang Ansar, tidakkah kalian tahu bahwa khilafah itu harus berasal dari Quraisy? Dikala Abu Bakar mengatakan yang demikian, orang-orang Ansar mereka semuanya terdiam karena orang Ansar bukan Quraisy. Kalau orang Ansar bukan Quraisy, apakah mungkin ada di antara kita yang berasal dari Surabaya suku Quraisy? Ada atau tidak? Orang Ansar saja bukan Quraisy, apalagi kita ya. Tentunya berarti kalimat khilafah itu harus dari orang-orang Quraisy, dan itu hanya 30 tahun sahaja. Dilengkapkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terlepas daripada itu semua, berarti Umar bin Abdul Aziz termasuk Khulafaur Rasyidun atau tidak? Umar bin Abdul Aziz, dia tidak pernah termasuk bagian daripada Khulafaur Rasyidun. Bagaimanapun kemuliaan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, derajat dia tetap di bawah semua para sahabat Nabi. Makanya tidak boleh dimasukkan Umar bin Abdul Aziz ke dalam kalimat Khulafaur Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Boleh atau tak boleh? Tak boleh, karena bagaimanapun dia wafat pada tahun 101 Hijriah. Dan dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Bagaimanapun derajat tabi'in lebih di bawah daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun walau demikian ikhwatul Islam, kepemimpinan dia sama dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidun. Siapa ayahnya? Ayahnya. Siapa ibunya? Ibunya adalah seorang wanita yang menjual susu. Kita tahu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, akan lahir dari keturunanku orang yang ada tanda luka di keningnya. Umar mengatakan kalimat ini, akan lahir dari keturunanku yang ada tanda di sini, dan dia adalah seorang pemimpin yang paling adil. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdoa. Umar bin Khattab tidak pernah melihat cucunya Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Begitu juga dengan para ulama. Imam Bukhari, dia tidak tahu bagaimana doa ayahnya untuk dirinya. Begitu juga dengan Imam Ahmad, dia tidak tahu apa doa ayahnya untuk dirinya. Dia tidak bertemu dengan ayahnya. Begitu juga dengan Imam Malik, begitu juga dengan Imam Syafi'i, begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Dan bisa jadi begitu juga dengan kita. Bisa jadi kita tidak melihat anak cucu kita, tapi doa kita selalu bersamanya. Itu yang kita inginkan ikhwatul Islam. Mungkin kita tidak lagi berada di dunia, tapi nama kita masih ada di dalam cucu kita, cici kita, karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak anak, anak daripada anak. Kalau tidak anak daripada anak, keturunan di bawahnya. Dan begitulah yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyebutkan akan muncul dari keturunanku, tentunya dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah, yang ada tanda di keningnya. Kemudian nanti dia adalah seorang pemimpin yang adil, ulama yang luar biasa. Salah satunya dikala dia berkeliling di malam hari, maka dia bersandar di sebuah rumah. Terjadi dialog antara seorang ibu dengan seorang wanita, seorang anak gadisnya. Musim ini musim yang betul-betul bahaya, artinya musim kelaparan, musim lapar, darurat. Apalagi pada tahun ke-18 Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata ibu ini kepada anaknya? Wahai anakku, wahai putriku, kita campurkan air susu dengan air biasa supaya nanti lebih banyak jumlahnya, karena kita memerlukannya. Kalau mereka melakukan yang demikian, mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka darurat. Tidak ada suaminya, tidak ada ayahnya, tidak ada keluarganya, cuma mereka berdua wanita. Umar kebetulan bersandar di rumah kedua orang tersebut. Kemudian ibunya mengatakan, wahai ibunda, sesungguhnya Umar melarang kita melakukan yang demikian. Apa jawaban ibunya? Wahai putriku, bagaimana keadaan kita dengan Umar? Umar adalah Umar, dia pemimpin kaum muslimin. Apakah dia tahu akan keadaan kita? Tidak. Kemudian apa kata putrinya? Wahai ibunda, kalau sekiranya Umar tidak tahu,
Maka tentunya Rabb Umar tahu. Dan kita tidak mungkin mengatakan iya di depan Umar dan mengatakan tidak di belakang Umar. Karena itu adalah aturan dan undang-undang dari Umar bin Khattab. Tidak boleh mencampurkan susu dengan air karena memang banyak kejadiannya di musim yang betul-betul kaum muslimin lapar. Sehingga Umar bin Khattab mengirimkan surat, tidak boleh ada yang mencampurnya. Tentu rakyat mengatakan iya. Nah, anaknya mengatakan, kita mengatakan iya di depan Umar dan mengatakan tidak di depan Umar, belakang Umar. Tidak mungkin demikian wahai ibunda. Dan kalau sekiranya Umar tidak tahu, maka Rabbnya Umar pasti tahu apa yang kita lakukan. Kalimat ini didengarkan oleh Umar bin Khattab yang ada di luar rumah. Maka dia minta kepada Asim atau minta kepada penjaganya Zaid, pembantunya, wahai Zaid, tandai rumah ini, tandai. Kemudian ditandai rumah tersebut, Umar kembali ke tempat tinggalnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali memerintahkan Zaid ini untuk melihat rumah tersebut. Maka dilihat ternyata di dalamnya ada seorang wanita bersama anaknya, bersama putrinya. Di saat itulah Umar kembali bertanya, lihat keadaan mereka, apakah punya suami atau ada orang tua. Ternyata mereka tinggal berdua sahaja, tidak ada yang lain. Maka di saat itulah Umar mengumpulkan anaknya, semua anak laki-laki dikumpulkan. Kemudian sebelum Umar mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau sekiranya aku masih punya kekuatan untuk menikah, maka aku tidak akan pernah membiarkan kalian menikah dengannya. Aku yang akan menikah dengannya. Tapi Umar pada waktu itu sudah, artinya tidak, bisa jadi sudah 4 istrinya. Kita tidak tahu ya. Ini untuk laki-laki saja ya. Tapi bisa jadi istrinya sudah 4 atau dia tidak ada lagi keinginan untuk menikah. Maka sebelum ditawarkan kepada anaknya, Umar mengatakan, kalau sekiranya ayah kalian ini masih kuat, bisa jadi kuat dari segi kekuatan, kuat dari segi harta, kuat dari segi yang lainnya, kita tidak tahu. Tapi itu adalah kalimat motivasi. Maka tidak ada di antara kalian yang mendahului untuk menikahi wanita tersebut. Dan menikah dengan Umar, kita tahu Umar bin Khattab orang yang pasti masuk surga. Kemudian ikhwatul Islam ditawarkan kepada anak-anaknya. Maka di saat itulah yang mengambilnya adalah Asim. Kemudian Asim ini menikah. La zaujata liya abi. Aku tidak punya istri wahai ayahku, nikahkan aku dengannya. Abdullah bin Umar juga ditawarkan. Abdullah bin Umar yang kita kenal dengan anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dia tidak sanggup karena ya mungkin sama dengan kita lah ya. Suami-suami takut istri lah. Tapi kata Islam itu kemungkinan. Sehingga dia mengatakan, wahai ayahku, aku tidak sanggup. Karena dia sudah menikah. Maka apa kata Asim? Asim yang berani. Dan itu pun dia mengatakan, la zaujata li. Wahai ayahanda, aku tidak punya keluarga. Aku belum menikah. Nikahkan aku. Tapi kata Islam, kemudian dikala Umar menikahkan dengan wanita tadi, maka lahir darinya seorang putri. Dari putri ini lahir lagi seorang putri. Nah, putri ini ikhwatul Islam menikah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz itu kebetulan adalah raja pada waktu itu atau pemimpin, Amirul Mukminin. Kemudian dari Abdul Aziz inilah lahir yang namanya Umar, maka dinamakan dengan Umar bin Abdul Aziz. Dari mana dia lahir? Dari orang tua yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat berapa keturunannya. Kalau tidak anaknya, cucunya. Kalau tidak cucunya, cicinya. Sehingga dia menjadi ulama pada abad pertama, terkenal dengan ulama dan umara, Umar bin Abdul Aziz. Rata-rata para ulama demikian keadaannya ikhwatul Islam, ada sifat wara. Wara itu ikhwatul Islam, mereka yang menjaga dirinya dari sesuatu yang bukan menjadi hak dan miliknya. Salah satu yang tadi kita contohkan adalah Abdullah bin Mubarak. Bisa jadi dikala dia masuk perkebunan, dia jaga kebun, mudah bagi dia mengambilnya. Tapi dia tidak lakukan yang demikian untuk menjaga kewaraannya. Dan rata-rata demikian para ulama ikhwatul Islam. Kemudian tadi kita telah jelaskan, dikala orang tua daripada wanita ini, Abdullah Mubarak ini, Mubarak seorang pembantu yang tadi kita kisahkan ikhwatul Islam, dia menyebutkan kalau orang Yahudi seperti ini, orang jahiliyah seperti ini, orang di zaman kita seperti ini, dan kaum muslimin di zaman Nabi mereka mencari iman dan takwa. Kemudian apa kata majikan ini kepada Mubarak? Qum bina ilal bait linudabbir hadzal amr. Wahai Mubarak, berdiri. Ayo ikut ke rumah. Jadi langsung saja. Jadi majikan ini Nuh bin Maryam, dia langsung mengatakan, qum bina. Ayo ikut bersamaku, kita pergi ke rumah. Kemudian dikala sampai di rumah, budak pembantu warna hitam. Itu sulit untuk diterima ikhwatul Islam. Kemudian dia datang kepada istrinya dan mengatakan, "I'lami anna hadzal ghulamul hindi."
Disebutkan anna hadzal gulamul hindi. Ketahuilah wahai istriku, ini adalah budak pembantu berasal dari India. Dayyinun taqiyun, tapi dia punya agama, dia adalah orang yang bertakwa. Wa qad raibtu fi salahihi wa uridu an uzawwijahu ibnati, fama taqulin? Aku suka kepadanya karena agamanya, karena ketakwaannya, dan dia adalah orang yang baik. Dan aku ingin kawinkan dia dengan putriku. Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Kemudian istrinya mengatakan, aku setuju dengan kamu wahai suamiku, aku tidak ada masalah. Tapi tentunya kita harus tanya dulu kepada orang-orang yang akan menikah kepada putri kita. Kita bertanya dulu. Maka mereka berdua datang kepada putrinya sambil mengatakan, ada salah seorang laki-laki berkulit hitam, budak dari India. Dan mereka bukan dari India, mereka orang Arab. Tentunya itu salah satu derajat yang tidak sama ikhwatul Islam. Kemudian apa kata putrinya, seorang wanita yang salihah, mahma amartumuni bihi fa'altu wala ukhriju min tahti hukmikuma wala u'adikuma bil mukhalafati bal aburrukuma. Apa kata seorang wanita ini ikhwatul Islam? Apapun yang kalian perintahkan kepadaku wahai ayah dan ibu, aku akan melakukannya. Dan aku tidak akan keluar daripada ketentuan kalian. Dan aku tidak akan pernah membangkang kepada kalian, karena aku ingin menjadi anak yang berbakti kepada kalian. Agar kita tahu bagaimana ibunya Mubarak Abdullah, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka di saat itulah dinikahkan Mubarak dengan putrinya. Kemudian sebelum dinikahkan dimerdekakan, dibebaskan. Kemudian diberikan beberapa harta, kebun dan ini semuanya. Kemudian lahirlah dari keturunan mereka berdua, namanya adalah Abdullah. Dan itulah yang terkenal dengan Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Gurunya para ulama-ulama yang ada di dunia. Tapi dari mana dia lahir? Dari orang tua yang demikian sifatnya. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita cari. Maka tadi kita menyebutkan kisah tentang ayahnya Syekh Abdul Razak, ayahnya Syekh Abdul Razak, namanya Syekh Abdul Muhsin. Sampai sekarang ikhwatul Islam masih diberikan umur panjang. Umurnya sekarang mungkin 95 tahun. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan. Dia tidak lagi bisa berjalan, sudah buta, umurnya 90 tahun tapi masih kuat kayaknya ya. Dan dia punya seorang istri berasal dari Indonesia ya. Dan yang paling kami salut kepada dia, karena kebetulan kami tidak berjauhan rumah dengannya, dia tidak pernah terlambat sholat jemaah. Bukan tidak pernah absen, tidak pernah terlambat. Artinya sebelum azan dia tidak pernah terlambat, padahal dia buta, tidak bisa jalan lagi. Kemudian itulah dia. Nah, lahir dari dia salah seorang ulama yang juga masyhur bagi kita bersama, namanya adalah Syekh Abdul Razak. Begitu juga Syekh Abdul Razak ini ikhwatul Islam. Kami melihat dia, betul-betul melihat dia masalah sholat, karena sholat itu yang paling penting. Makanya tadi kita menyebutkan kalau ada yang melamar atau kita yang melamar, tanya di mana dia sholat subuh. Jangan tanya kepada dia, tanya kepada orang kampungnya. Kalau dia menjaga sholat subuh, esok langsung kawinkan dia, selesai. Bisa? Susah kan jawabannya kan? Tapi mau jadi keturunan cari ulama, macam mana? Tapi itu tentu butuh proses ya. Tapi itu adalah di antara sifat yang terindah. Makanya Syekh ini dia selalu, kita tahu Syekh Abdul Razak Allah berikan kelebihan ya, Masya Allah tabarakallah. Kami bertetangga dengan beliau, jadi kami melihatnya sama dengan ayahnya, bahkan dia yang selalu dorong ayahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang ke Madinah, kemudian nanti sholat di sana, maka beliau atau kita akan menyaksikan bagaimana seorang anak yang berumur 65 tahun mendorong ayahnya yang berumur 95 tahun. Itu pemandangan yang sangat indah ikhwatul Islam. Karena tidak ada kebahagiaan orang tua dibandingkan dia mendapatkan bakti anaknya, terutama di usia yang senja. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tabungan kita itu bukan dimulai dari dikala kita tua, bukan dikala anak belum lahir ke dunia. Kita sudah menabung. Tabungannya apa? Salah satu sifatnya seperti ini. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdul Muhsin yang tadi kita ceritakan. Dia selalu punya 2 pena. Dia itu adalah rektor dulu di Universitas Islam Madinah. Salah satu rektornya adalah Syekh Abdul Muhsin. Dia punya pena 2 ikhwatul Islam. Tentu ditanya, kenapa pena itu harus 2? Maka apa jawabannya? Yang satu untuk tugas kantor, karena dia rektornya, tugas kantor. Yang satu untuk ngajar, karena dia juga sebagai seorang dosen atau sebagai pengajar di Masjid Nabawi. Jadi dia tidak mencampurkan antara pena yang dijadikan untuk bekerja dengan pena yang dijadikan untuk tugasnya. Kira-kira berapa harga pena ini ikhwatul Islam? Berapa harganya?
5.000 ada, 10.000, 2 real. Masalahnya bukan 2 realnya, tapi masalahnya adalah kewaroannya. Itulah inti daripada orang tua para ulama. Cukup sampai di sini ya. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi kisah-kisah ya. Siapa yang mau baca kisahnya, ada tulisannya orang tua para ulama, nanti bisa minta sama panitia. Dan panitia minta sama kami nanti ya. Semoga bisa memberikan manfaat yang bisa membaca dan dia tidak apa namanya? Dia tidak hanya 230 halaman ya. 1 jam selesai kita baca. Yang penting adalah bagaimana menerapkannya. Itu yang paling penting. Dan semoga Allah berikan dari keturunan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan ulama-ulama yang bisa mengembankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah solusi kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang salah, kata-kata yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita mungkin membuka 1 atau 2 pertanyaan ya. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Ada yang bertanya? Taib sila.